Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hain Al-Firdaus. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi membahas bait Alfiyah Ibnu Malik. Dan sekarang kita sudah sampai di bait yang ke-44. Oke, sebelum ke pembahasan seperti biasa, silahkan kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan bait Alfiyah yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al lan dadekna sapa sira anuna ing nun raf'an ing tanda rafa li nahwi yaf'alani maring sepadane lafat yaf'alani wa tad'ina lan lafat tad'ina wa tas'aluna lan lafat tas'aluna. Jadi kalau diartikan begini. Dan jadikanlah nun sebagai tanda rafa untuk lafat yang seperti lafat yaf'alani, tad'ina sama tas'aluna. Itu. Ya. Jadi di sini di bait ini itu menerangkan af'al khamsah, ya. Jadi yang dinamakan af'al khamsah yaitu setiap fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif tasniyah atau wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Pokok diakhiri dengan salah satu dari tiga ini itu disebut af'al khamsah. Nah, untuk af'al khamsah sendiri di Ibnu Aqilnya di sini wazan-wazannya yaitu adalah yaf'alani. Yaf'alani contohnya ya banyak kayak yadribani yaf'alani ya. Yadribani misalkan yang surani, kemudian apalagi yaftahani, ya banyak. Kemudian taf'alani ya tinggal mengganti saja dari ya ke ta, tadribani, taftahani, kemudian tasunani, kemudian apalagi banyak. Masa saya sebutkan semua. Kemudian yaf'aluna ini juga contohnya seperti yadribuna, yang suruna, yaftahuna, yakuluna dan yang lain sebagainya. Kemudian taf'aluna sekali lagi dari ya diganti ke ta, tak ya, tangsuruna, tadribuna, takuluna, taftahuna dan masih banyak lagi. Kemudian wazan yang kelima yaitu taf'alina, ya. Contohnya ya seperti takulina, tangsurina ya, takulina, taftahina dan yang lain sebagainya. Itu yang dinamakan af'al khamsah. Nah, untuk istilah yang di Ibnu Aqil ini bukan af'al khamsah tapi al-amsilah al-khamsah, amsilah khamsah, ya. 5 contoh gitu. Ya. Tapi ya istilah yang paling umum itu af'al khamsah, ya. Dan di sini di bait ini itu menjelaskan bahwa af'al khamsah itu ketika rafa tandanya adalah subutun nun, tetapnya nun, ya. Itu. Jadi itu khusus bait ini hanya menjelaskan itu. Cuman kalau pengen keterangan lengkap gini, saya baca ya di Ibnu Aqil. Lamma faragha minal kalami ala ma yu'rabu minal asma'i bin niyabati syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabati. Setelah musannif menjelaskan pembahasan mengenai i'rab dari isim-isim yang menggantikan, ya maksudnya ya kemarin itu kan kita membahas kalimat-kalimat isim ya, seperti contohnya isim dari jamak mudzakkar salim, ya. Yang mana kita tahu kalau tanda rafa yang asli itu kan menggunakan dhammah, tetapi ketika jamak mudzakkar salim tanda rafanya ya menggunakan wawu, ya. Ketika nasab jar menggunakan ya. Begitu juga ketika jamak muannats salim yang mana tanda nasab yang semestinya itu adalah fathah, ketika jamak muannats salim tanda nasabnya itu diganti kasroh, ya. Ketika asma sitah itu yang mana tanda rafa asli itu menggunakan dhammah, maka di situ menggunakan wawu. Ketika nasab menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya. Itu ya, itu yang namanya niyabah, itu menggantikan gitu. Nah, sekarang yang akan musannif jelaskan adalah i'rab dari kalimat fi'il, yakni adalah af'al khamsah gitu yang menggantikan. Dan di sini tanda yang dibahas adalah tanda rafa, yaitu subutun nun, yang mana tanda aslinya itu awalnya kan rafa itu kan dhammah, tapi di sini ketika fi'il mudhari' yang diakhiri dengan 3 tanda tadi, salah satunya itu ketika rafa ditandai dengan subutun nun, ya. Jadi hanya itu. Misalkan kalau saya kasihkan contoh yadribani, ya yadribani itu tanda rafa'nya ya subutun nun.
Tetapi misalkan contohnya muslimani, itu tanda rafa'nya itu alif, itu diingat-ingat ya. Yadribani tanda rafa'nya itu subutun nun karena yadribani merupakan fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif tasniyah ya. Ketika muslimani atau misalkan apa ya, muslimani itu isim tasniyah, tanda rafa'nya itu adalah alif. Jadi tolong dibedakan ya. Itu yang contoh dari alif tasniyah. Kemudian contoh yang dari wau jamak, di sini contohnya seperti lafaz tas'aluna. Contohnya di sini ya tanda rafa'nya ya laki-laki non sebutun non tas'aluna. Di sini contohnya antum tadribuna. Gimana itu dicontoh di Al-Qur'an? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu tetapnya non ya. Itu untuk wau jamak. Kemudian contoh dari ya muannas mukhatabah, di sini contohnya anti tadribina, anti tabribina. Engkau, misalkan engkau Fatimah tadribina, memukul satu orang perempuan. Ya muannas mukhatabah. Nah, biasanya kalian kalau muannas itu kan agak bingung ya. Jadi gampangannya seperti ini. Misalkan anta kan engkau laki-laki. Anta tadribu, ya kan? Kalau anta berarti tadribu. Kalau anti berarti tadribina. Gitu aja, tinggal nambahi ya muannas mukhatabah gitu. Anti tadribina, anti takulina, anti taftahina, anti tangsurina. Ya, teruskan sendiri ya. Itu gampangannya. Ya. Jadi khusus bait ini hanya menjelaskan itu teman-teman. Jadi sekian untuk penjelasan bait yang ke-44. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu untuk video kali ini, dan insya Allah di next video kita akan membahas bait yang ke-45. Bait ke-45 ini akan menjelaskan i'rab, nasab serta jazmnya dari af'al khamsah ya. Nasab serta jazm. Ya, nasab serta jazm. Karena nggak mungkin jar, karena kalimat fi'il itu tidak bisa menerima i'rab jar ya. Sebagaimana bait itu wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa fi'lu bi ayan jazima. Fi'il itu hanya khusus menerima jazm. Ya rafa, nasab serta jazm gitu. Kalau yang isim rafa, nasab jar gitu. Ya. Ya, jadi ya seperti itu ya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.